Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita ketemu lagi dalam satu mata kuliah, yaitu Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Beberapa pertemuan yang lalu, kita juga sudah membahas apa sih hukum perempuan atau hukum perlindungan perempuan dan anak itu, dasar hukumnya dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan yang pertama, mengapa perempuan itu harus dilindungi, kan demikian. Kedua, ya dasar hukum tentu harus ada. Yang ketiga, bentuknya bagaimana? Bentuk kekerasan itu yang model apa? Bentuk kekerasan. Yang terakhir, dampak daripada kekerasan itu sendiri. Yang tentu kalau berbicara kekerasan terhadap perempuan atau anak atau siapa saja sebenarnya itu ya tentu sangat tidak dibenarkan. Dampaknya tentu ya nanti akan bertambah pada baik fisik maupun psikis itu sendiri. Maka teman-teman sebelum kita lanjut materi pada kali hari ini atau pertemuan pada kali ini, maka saya berpesan jangan sekali-kali melakukan tindak kekerasan. Baik terhadap siapa saja, baik perempuan atau anak, terutama anak ya dan perempuan. Anak, anak itu ya bisa anak sendiri dan juga bisa anak orang lain. Atau perempuan juga ada. Perempuan bisa istri kita sendiri atau istri orang lain atau manusia yang berkelamin perempuan. Baik, teman-teman, kalau berbicara perlindungan, kenapa sih harus perempuan dan anak yang harus dilindungi? Kenapa tidak bapak-bapak? Kan demikian. Maka teman-teman, kalau kita lihat bahwa realita yang terjadi di lapangan, dua manusia ini yang sering mendapat eh, perlakuan, ya, perlakuan tidak menyenangkan, baik kekerasan fisik maupun psikis, sehingga perlu adanya perlindungan itu tadi. Ya nanti tentu bentuknya produk hukum. Itu. Nah, lanjut. Nah, ini. Mau dilindungi, yang pertama tentu seringnya terjadi kekerasan. Kekerasan tadi yang Bapak sampaikan bahwa kekerasan itu bisa fisik maupun psikis. Langsung benturan atau psikis, kekerasan, atau verbal, termasuk verbal ya. Tadi ya, termasuk verbal. Membentak, intimidasi, dan sebagainya. Terus seringnya terjadi pelecehan seksual. Ya ini di kalangan dua ini memang yang sering ya, perempuan dan anak seksual. Terus diskriminatif, merasa tidak berguna kan gitu. Pokoknya merasa terus dibedakan. Subordinasi sama ini di nomor dua kan. Terus ada di sana beban ganda ini tentu perempuan ya yang sudah tiap hari masak, mengurus anak, terus kadang dia juga eh, masih bekerja, mencari kehidupan yang layak untuk keluarganya tentunya tambahkan. Gitu. Terus penelantaran ini terkait dengan anak tentu ya, perilaku salah, perilaku salah itu ya ini perempuan ini dianggap salah terus nanti ya, dianggap salah terus eksploitasi. Nah, itu kenapa dua manusia ini atau insan yang dianggap lemah ini harus dilindungi. Nah, tentu tadi Bapak sampaikan bahwa
bentuknya adalah produk hukum. Nggak bisa. Ya selain itu nanti secara apa namanya, secara kebiasaan tentu kita harus menjaga, kan begitu. Menjaga, melindungi dari berbagai hal tadi. Nah, ini minimal ada 4 ya minimal, walaupun nanti banyak sekali. Ini yang saya tampilkan hanya 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi di sana juga ada perdagangan orang dan sebagainya itu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang keempat, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Ini minimal ada 4 produk hukum yang bisa melindungi atau membentengi dari tindak kesewenang-wenangan ya dalam tanda kutip itu atau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tadi. Nah, baik, lanjut bahwa tadi Bapak sampaikan kenapa perempuan dan anak itu sering harus dilindungi, maka jawabannya karena perempuan dan anak ini yang sering ya, yang sering mengalami tindak kekerasan. Apa itu sih kekerasan itu? Kekerasan menurut pasal 1 angka 12A itu Undang-Undang Nomor 35 garing tahun 2014 tentang perlindungan anak itu mengatakan ya namanya kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ya, atau penderitaan secara fisik, misal luka-luka, tangan dan sebagainya itu, psikis, psikologis dan sebagainya, seksual itu yang berkaitan dengan reproduksi, pelecehan dan sebagainya itu, dan atau penelantaran, lantaran tidak di apa ya, tidak diurus dan sebagainya, atau perampasan kemerdekaannya, ini nanti bisa eh, masuk dalam eksploitasi ya, eksploitasi. Tapi nanti ada penjelasannya di slide berikutnya. Secara melawan hukum, itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, ini tindak kekerasan. Kita lihat, tadi ada fisik, ada psikis. Ini ada orang jewer, tentu kalau jewernya hanya sebatas enggak menyakitkan atau apa namanya tidak melukai, itu ya masih mesti toleransi ya, mesti tolerir ya. Tapi tentu ya jangan, kalau bisa ya jangan, nggak usah dipukul atau dicewer atau mau atau dibentak. Dibentak itu kelihatannya tidak menimbulkan rasa sakit, tapi justru dibentak itu dampaknya itu kepada psikologis atau ancaman-ancaman yang lain. Itu sangat sangat tidak dianjurkan. Kalau anak kan benar. Nah, itu kalau setelah kena psikologisnya biasanya anak itu susah berkembang. Biasanya begitu. Nah, ini, hamparan, fisik, dan lain-lain. Maka kalau sudah punya keluarga nanti, teman-teman kalau sudah punya keluarga ini hindari kalau sampunya ada cekcok ya sama istri atau suaminya itu di depan anak. Ini nanti akan berdampak psikis kepada anak. Tindakan dan sebagainya. Nah, yang kedua, selain tadi apa namanya kekerasan, tapi yang kedua adalah pelecehan seksual. Ini kekerasan ya. Tadi pelecehan seksual. Apa sih pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual itu adalah segala perbuatan yang meliputi tindakan ya menghina, gitu.
Sekali lagi bahwa pelecehan seksual itu perbuatan yang menghina. Menghina itu termasuk seksual. Terus merendahkan person atau kelompok tertentu, kelompok person ya, tentu ya. Terus melecehkan dan atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Nah, menyerang reproduksi artinya tanpa kalau di beberapa penjelasan lain itu tanpa kesepakatan, ada kesepakatan. Artinya eh, hanya dari satu pihak saja. Berarti kalau sama-sama sepakat berarti bukan termasuk pelecehan seksual. Nah, ini eh, pengertian ini terdapat dalam peraturan ya, Permendikbud tahun 21 nomor 30. Nah, itu ada penjelasannya lain ditambah itu. Nah, tambah bahwa kekerasan seksual itu terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara fisik ataupun psikis. Timpang relasi itu ya relasi yang tidak seimbang, menganggap oh kami ini bukan dari kalangan saya atau kelompok saya maka dilecehkan. Nah, itu yang bisa menimbulkan psikis maupun psikis itu tambahan dari Permendikbud tahun 2001 tadi, peraturan Permendikbud tadi nomor 30 tahun 2021. Ini ada di slide. Selanjutnya, menurut rancangan undang-undang pasal 1 angka 1 tentang penghapusan kekerasan seksual atau dari singkat PKS ya gitu ya. Itu menyebutkan atau memberikan pengertian bahwa pelecehan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh. Itu lebih spesifik. Hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Nah, ini garis bawahnya yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Bisa dipaksa, maksudnya dipaksa ya, diperkosa dan sebagainya itu karena ketimpangan relasi sama kuasa dan atau relasi gender yang berakibat maksudnya yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, atau kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Ini lo lengkap ini menurut rancangan undang-undang tadi terus tadi diturunkan-turunkan. Itu ya. Selanjutnya geser. Nah, ini contoh ya kami ambil pelecehan seksual. Maka di sini ada yang tadi menyerang anggota fisik ya, menyerang anggota fisik yang tanpa persetujuan dan sebagainya itu. Nah, ini ada gambar, karena gambar eh, orang yang sewenang-wenang. Sekarang memang banyak kejadian di apa namanya, kalau kita lihat di media sosial itu di berbagai daerah itu, justru bukan hanya demikian, tapi yang mempunyai kelainan ya, mungkin kelainan apa ya, bisa kelainan saya bilang itu, kalian psikologisnya punya ya kurang baik lah ya, kurang baik sehingga dia tiba-tiba khususnya di Jawa Tengah itu berapa kali itu kejadian itu eh, laki-laki tiba-tiba mengeluarkan di hadapan perempuan mengeluarkan alat kelaminnya dan sebagainya itu juga termasuk pelecehan seksual. Nah, termasuk online dengan ya artinya artinya kena aturan ya online online juga nggak boleh penghinaan
di media sosial itu bisa dituntut. Maka teman-teman harus berhati-hati dalam bermedia sosial, harus yang bijak. Semua boleh bermedia sosial, silahkan bebas sekarang ini dunia digital. Itu maka tapi harus punya aturan, punya apa ya? Punya batasan-batasan ketika komunikasi dengan yang lain supaya tidak menyakiti, menyinggung atau dianggap melecehkan atau meragukan figur-figur tertentu atau orang lain. Nah, itu contoh. Ya, selanjutnya ada diskriminatif. Nah, ini apa sih diskriminatif? Diskriminatif itu kalau kita lihat beberapa pengertian termasuk ini yang saya kutip, yang Bapak kutip ini, perilaku menolak, membedakan atau membatasi perilaku yang ditunjukkan kepada seorang atau suatu kelompok berdasarkan atribut-atribut khas seperti ras. Nah, tuh, makanya mohon maaf teman-teman bahwa kita itu hidup di daerah timur yang notabene mayoritas itu saudara kita yang mohon maaf berbeda dengan kita, maksudnya berbeda dalam bentuk apa ya, bentuk kulit mungkin ya, atau bentuk rambut, bentuk fisik lah ya. Itu maka teman-teman nggak boleh terus mendiskriminatifkan itu, diskriminasikan itu nggak boleh. Sama. Nah, kalau di agama Islam kan jelas. Nah, jelas mana apa itu di surat di Al-Qur'an itu kan dijelaskan itu inna akramakum indallahi atqakum. Jelas sekali. Sama kita ini yang membedakan hanya takwanya. Takwanya. Maka nggak boleh ah, warna kulit atau ras itu ya. Warna kulit, nah ini bentuk fisik tubuh, jenis kelamin, kamu bencong ya nggak boleh. Kamu ini anu feminim dan sebagainya nggak boleh. Nggak boleh. Mengata-mengaku nggak boleh. Terus ke suku bangsaan loh, kamu itu rasnya itu ras terendah itu nggak boleh. Ras Melayu ini lebih tinggi nggak boleh ya. Ras-ras negeri atau ras itu lebih nggak boleh. Nah, pokoknya sama. Nggak boleh mendiskriminatifkan nggak boleh. Apalagi agama atau kelas sosial dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan seseorang atau kelompok tersebut dalam mendapatkan sumber daya. Gara-gara mau apa namanya pemilihan. Nah, ini kan momen-momen pil-pil ini ya, pil-pil kada pil dan sebagainya itu. Nah, ini apa namanya hal-hal yang seperti ini nggak boleh dimunculkan. Ini akan sensitif sekali. Ya, bukan hanya pada momen pilkada, tapi momen-momen apa namanya keseharian itu nggak boleh. Ya, untuk meraih jabatan tertentu langsung kamu apa namanya menghina atau merendahkan itu nggak boleh. Kita sama, nggak boleh. Nah, maka perempuan dan anak ini yang kadang juga eh, apa namanya mengalami ya diskriminatif kesehariannya, termasuk diskriminatif dalam lingkungan, misalnya, lingkungan hidupnya. Diskriminatif. Oh, perempuan itu ya kerjanya itu ya sumur, kasur, dapur. Nggak boleh. Pokoknya perempuan apapun itu ya tetap kelas nomor 2 lah ya gitu ya. Tapi itu nggak boleh. Itu diskriminatif. Nah, ini. Woi, kamu ini. Nah, masuk di tempat layanan-layanan umum itu nggak boleh. Mm-mm, nggak boleh. Artinya kita terus apa namanya di layanan umum itu, kamu ini orang mana? Rambut putih, rambut lurus, rambut hitam dan sebagainya nggak boleh. Nah, dimanapun ini di perkantoran atau di perkuliahan boleh. Itu di kehidupan sehari-hari anak. Ya nggak boleh. Kamu ini bangsa ini nggak boleh. Ya sama, nggak sama. Lanjutnya subordinasi atau nomor 2 ini yang terjadi memang banyak terjadi ini pada kalangan perempuan ya. Yang tadi Bapak sampaikan ya perempuan itu ya bisanya harusnya hanya di rumah ya mencuci,
Ya memasak, ya tidur. Masak, mana, macak. Macak, masak, mana. Sumur, kasur, dapur. Gitu. Dulu begitu. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman eh, sudah berbeda ya. Walaupun masih ada, maka aturan itu tetap harus dijalankan. Produk-produk hukum itu harus dijalankan. Maka subordinasi terhadap perempuan khususnya itu tidak dibenarkan. Apa sih subordinasi itu? Subordinasi itu ya bisa dikatakan penomorduaan ya terhadap seseorang atau suatu keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Itu khususnya di keluarga ya, biasanya uh, di sebuah lingkungan ya. Bukan hanya lingkungan, tapi ya lingkungan keluarga, tapi lingkungan secara umum itu harus dihindari. Nah, ini itu di satu apa ya tempat tertentu, tempat kantor. Oh, kamu ini bawaan saya dan macam-macam kamu. Nah, itu nggak boleh bahasa basi. Kalau mau menegur ya itu yang baik, yang santun. Terus di kampus, oh saya ini loh rektor kan begitu. Kami bawaan. Padahal kalau tidak ada bawahan tentu tidak ada atas dan sebagainya. Itu nggak boleh. Terus eksploitasi yang Mbak sampaikan tadi adalah kegiatan pemanfaatan secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang membawa dampak buruk untuk pihak lain, baik manusia maupun lingkungan. Nah, ini penting sekali eksploitasi ini teman-teman semuanya biasanya terjadi pada anak-anak, ya, anak yang di bawah umur namanya anak itu berapa? Di bawah 18 tahun, 18 tahun. Nah, itu. Lalu di Jayapura ini yang terjadi yang sering terlihat ya, itu kalau pengaman kan nggak ada. Tapi anak-anak kita yang disuruh orang tertentu atau yayasan tertentu itu untuk meminta-minta uang dengan bawa kota dan mana itu kurang baik, kurang pas. Ya, walaupun mungkin punya alasan tertentu, biar bagaimanapun itu masih anak, nggak boleh. Anak itu ya tugasnya, anak itu ya belajar, bermain, bermain dan belajar. Nggak boleh untuk diambil tenaganya, dieksploitasi, nggak boleh. Kecuali kalau itu anaknya sendiri terus membantu ya, sekedar bantu. Karena anak-anak memang kadang sering suka membantu itu. Ingat ya, bedakan membantu dengan dipekerjakan. Itu beda. Beberapa kasus yang viral beberapa hari yang kemarin itu seorang anak yang berjualan apa ya, kerupuk apa gorengan-gorengan ya. Gorengan itu eh, dari habis mulai pulang kuliah sampai pulang sekolah ya, pulang sekolah kalau nggak salah itu sampai jam 7 malam. Nah, itu diklarifikasi juga oleh orang tuanya. Dari pemasaran. Tapi sebenarnya harus belajar ya. Tapi kadang anak itu memang ada kecenderungan tersendiri, pengennya main, terus pengennya bantu, bahkan justru kalau suruh belajar itu nggak mau. Maka ya nggak boleh dipaksa. Intinya nggak boleh mengambil keuntungan dari tenaga anak yang berlebihan. Memaksa itu namanya eksploitasi. Nah, kalau di Jawa kita sering mendapatkan hal seperti ini. Jadi dicek apa silver begini di jalan-jalan. Nah, ini mungkin orang tuanya atau kakaknya yang itu. Nah, itu ini yang nggak baik. Seharusnya anak umur-umur segini nggak melihat ini. Sorot matanya ini sangat apa namanya eh, kasihan ya, yang sedih sebenarnya, sedih sekali. Umur segini kan harusnya bermain, nggak boleh. Ini berjualan apa namanya batu batu ulek kan ya, batu lemper atau orang Jawa itu namanya lemper. Nah ini kalau kalian ini gotong atau mikul segini seharian itu belum tentu mampu loh ini. Nah, ini kasihan kan. Nah, maka seperti ini, seperti yang ini juga ini. Nah, masih kecil, gendongan. Ini real, nyata, bukan hanya terus dipajang, bukan. Ini real ini, karena memang keras kehidupannya itu keras.
Maka seperti ini sebenarnya nggak dibolehkan, nggak dibolehkan ya. Karena generasi kita bagaimanapun generasi kita itu harus unggul untuk menggantikan generasi-generasi yang sudah ada. Unggul menggantikan kita nanti yang sudah tua dalam tanda petik itu. Pensiun lah gitu. Ada apa namanya, ada buat juga ini tidak mempekerjakan anak sebagai pekerja rumah tangga. Berarti kalau begini kan ada orang yang mempekerjakan ya, ada anak-anak dan sebagainya itu loh. Banyak di kota-kota besar itu banyak ya. Kalau di Jayapura ya nggak ada, belum mungkin ya, belum ada. Tapi mudah-mudahan tidak ada, atau mungkin belum tercium atau bagaimana ya. Jelas kita selama ini kita dengar tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lah, kasihan ya. Adapun kalau anak ya anak yang kurang itu mungkin anak-anak iPhone ya. iPhone ini perlu, soalnya sekarang sudah kurang, nggak kayak dulu. Baik teman-teman, itu. Nah, selanjutnya eh, ini foto-foto ya, foto-foto yang bisa teman-teman jadikan ibroh, jadikan pelajaran bahwa pentingnya apa namanya, regenerasi, pentingnya menjaga menjaga anak-anak kita. Yang terakhir adalah bullying. Bullying ini teman-teman adalah tindakan intimidasi yang dilakukan lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Intimidasi ya, ini sudah waktunya sudah terlalu panjang ini mungkin ya. Itu contohnya, contohnya ya intimidasi ya, terhadap yang lebih rendah. Bentuknya apa? Bentuknya itu ada fisik, non fisik ya, terus penghinaan atau cyberbullying, penghinaan atau pelecehan. Nah, ini teman-teman nggak boleh ya di sekolah-sekolah dan sebagainya, itu nggak boleh. Semua merasa ini apa, power, punya kekuatan, maka yang lain diperlakukan kayak ini, disiram air dan sebagainya, ditunjuk rokok dan sebagainya, nggak boleh itu ya. Atau fisik dan fisikis. Jadi stop bullying, stop bullying itu ya teman-teman. Mungkin ini dalam 7 dampak ya, 7 dampaknya terakhir, 7 dampak. Teman-teman minimal ada 7 dampak bullying itu. Yang pertama, rentan merasa emosi. Kalau dibullying itu biasanya itu yang emosi karena merasa, oh kok saya ini direndahkan terus. Terus sulit berkonsentrasi. Orang yang punya masalah dan bullying itu biasanya sulit konsentrasi. Tidak percaya diri, merasa, pokoknya tidak percaya diri, merasa apa ya, terkucil begitu. Masalah fisik ya tentu ya, kalau bullyingnya itu bahasa menarik diri dari lingkungan, menyendiri itu ya, menyendiri terus. Ini singkat-singkat ya. Terus sulit membentuk hubungan, terus memicu terjadinya gangguan mental. Ini yang bahaya ya, fisik maupun fisik itu bahaya. Kita masih anak, karena anak itu masa depannya masih masih panjang. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian pertemuan kita kali ini atau di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Akhir kali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.